Usulan promosi pengangkatan kembali jabatan fungsional. Pengangkatan kembali jabatan fungsional merupakan pengembalian PNS yang telah diberhentikan dari jabatan fungsional ke dalam jabatan fungsional semula. Contohnya adalah PNS yang telah selesai tugas belajar atau pejabat struktural yang diangkat kembali ke dalam JF. Persyaratannya adalah tersedianya formasi atau peta jabatan, telah melaksanakan reentry program bagi PNS yang selesai tugas belajar dan memiliki predikat SKP minimal baik dalam 1 tahun terakhir. Dasar hukum yang berlaku adalah Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, Per-BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang angka kredit, kenaikan pangkat, dan jenjang jabatan fungsional. Perwalkota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2023 tentang pengembangan kompetensi bagi pegawai negeri sipil pemerintah Kota Pekalongan melalui jalur pendidikan. Persyaratan dokumen yang dibutuhkan meliputi surat pengantar dari OPD, peta jabatan, SK jabatan terakhir, SK dasar pengangkatan kembali, SK dasar pemberhentian, SK pangkat terakhir, SKP minimal, baik dalam setahun terakhir, PAK dari kenaikan pangkat terakhir sampai dengan periode terakhir, dan jika ada dokumen khusus yang dipersyaratkan. Lalu dokumen tersebut dipermajakan oleh PNS yang bersangkutan melalui Maya SN dan Simpek. Kemudian OPD mengirim dokumen dalam bentuk file ke BKPSDM melalui Sri Kandi. Seperti yang tercantum dalam tabel. Tanda centang artinya wajib dipenuhi. Tanda silang artinya tidak wajib dipenuhi. Proses pengajuan usulan promosi jabatan fungsional adalah yang pertama, ASN yang bersangkutan melakukan pemutakhiran data mandiri di Maya SN dan Simpek, kemudian konfirmasi ke pejabat yang membidangi umum dan kepegawaian unit kerja. OPD mengecek kelengkapan dokumen persyaratan di SIASN dan Simpek dan memastikan dokumen tersebut sudah benar dan sesuai. Setelah itu, OPD membuat dan mengirim surat pengantar beserta lampiran dokumen persyaratan melalui Sri Kandi. Setelah surat pengantar diterima oleh BKPSDM, BKPSDM akan melakukan verifikasi dokumen yang telah diinput dan dikirim oleh OPD. Jika ada dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai, BKPSDM akan melakukan konfirmasi dan meminta OPD untuk diperbaiki. Namun, jika semua dokumen usulan sudah sesuai, maka usulan tersebut akan langsung diproses untuk pengajuan ke PYB, PPK, kemudian BKN. Setelah pengajuan usulan dikirim ke BKN, BKN akan mengeluarkan persetujuan atau rekomendasi. Kemudian, BKPSDM membuat SK berdasar pertek rekomendasi BKN. Jika SK sudah di-TTE oleh pejabat yang menetapkan, dokumen SK akan dikirim ke OPD melalui Sri Kandi. Kemudian, PNS yang bersangkutan setelah mendapat tembusan SK dari OPD, perlu melakukan pemutakhiran data mandiri jabatan pada Maya SN dan Simpek. BKPSDM dapat memulai proses usulan promosi jabatan jika dokumen persyaratan yang dibutuhkan sudah sesuai. Untuk itu, dimulai dari alur pertama, penting bagi ASN untuk melakukan PDM dengan benar agar proses pengajuan usulan berjalan lancar dan segera ditindaklanjuti. Tutorial pemutakhiran data mandiri di Maya ASN diperlukan dokumen SK jabatan, SK dasar pemberhentian, dan penetapan angka kredit. Masuk ke akun ASN Digital dengan ketik link asndigital.bkn.go.id. Pilih login, klik masuk. Isikan username berupa NIP dan password yang sudah didaftarkan dalam pembuatan akun ASN Digital. Klik sign in. Masukkan kode OTP yang tertera pada aplikasi autentikator. Klik sign in. Pada tampilan ini, pilih layanan individu ASN, kemudian pilih My ASN. Apabila masih tetap pada tampilan ini, klik kembali layanan individu ASN, lalu klik My ASN. Jika tampilan sudah berganti seperti ini, klik Lihat Semua untuk melihat semua layanan atau menu pada My ASN.
Pada menu Home My ASN, pilih riwayat jabatan. Periksa data jabatan yang sudah ada. Jika sudah sesuai dengan jabatan Anda saat ini, maka dapat diabaikan dan kembali ke menu Home. Namun jika belum sesuai dengan jabatan saat ini, Anda perlu klik tambah baru. Pilih jenis jabatan yaitu jabatan fungsional dan jenis mutasi. Sesuaikan dengan yang ada di SK jabatan saat ini. Jika di dalam SK tertulis perubahan jabatan maka pilih mutasi jabatan. Namun jika hanya unit kerja yang berubah maka pilih mutasi UNOR. Isikan TMT jabatan saat ini sesuai dengan yang tertulis di dalam SK jabatan. Status riwayat akan otomatis terisi sebagai riwayat aktif. Pilih satuan kerja induk dan satuan kerja yang tersedia dalam kolom. Kemudian isikan unit organisasi atau tempat kerja saat ini sesuai dengan yang tertulis di dalam SK jabatan. Masukkan nomor SK, tanggal SK dan nama jabatan. Jika tidak ada pelantikan, tidak perlu mengisikan TMT pelantikan. Klik lanjutkan. Upload dokumen pendukung berupa SK jabatan dengan ketentuan yang diminta. Pilih dokumen dari device Anda. Cek dokumen yang akan diupload. Kemudian klik unggah dokumen. Jika dokumen pendukung yang diupload sudah sesuai, klik lanjutkan. Cek kembali data yang sudah diisikan. Jika semua data yang diinput sudah benar, klik kolom pernyataan berikut. Lalu klik kirim. Pemusulan update jabatan sudah berhasil. Untuk menambahkan SK dasar pemberhentian, masih pada menu jabatan. Sebelum lanjut, Anda perlu menonton video tutorial yang berjudul pembuatan PAK integrasi dan konversi yang tersedia pada YouTube BKPSDM Kota Pekalongan. Untuk menyinkronkan angka kredit bukan melalui My ASN. Klik pojok kanan atas, pilih pindah layanan. Apabila diminta untuk login, lakukan langkah yang sama saat masuk ke ASN digital. Lalu pilih kinerja. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, pastikan semua penilaian angka kredit sudah berstatus persetujuan. Mulai dari PAK tahun 2022, PAK tahun 2023, dan PAK periode terakhir, misalnya 2024. PAK yang sudah tersinkron akan muncul tulisan, berhasil sinkronisasi SIASN. Cara menyinkronkan PAK ke SIASN cukup mudah. Pada pojok kanan atas, klik Sinkron AK SIASN. Sinkronisasi berhasil. Pada status PAK akan muncul tulisan, berhasil sinkronisasi SIASN. Jika sudah permajaan data di My ASN, konfirmasi ke Umpeg untuk diverifikasi. Untuk pemutakhiran data mandiri pada Simpeg, siapkan beberapa dokumen sebagai berikut. Masuk ke alamat berikut, pilih Login Simpeg. Masukkan username dan password yang sudah didaftarkan dalam pembuatan akun Simpeg. Lalu klik Masuk. Pada sebelah kiri, klik Show pada menu pegawai, kemudian klik Data Pegawai. Pilih menu jabatan, cek data jabatan Anda. Jika belum ada data jabatan saat ini, klik Tambah. Isikan data yang diminta pada kolom, mulai dari pejabat yang menetapkan, nomor surat keputusan dan tanggal, lalu upload file SK jabatan saat ini. Pilih satuan kerja yang sesuai dengan SK.
Pilih jenis jabatan, lalu pilih nama jabatan saat ini sesuai yang tercantum dalam SK. Isikan TMT atau terhitung mulai tanggal jabatan. Kemudian, isi nomor pernyataan pelantikan dan tanggal jika jabatan tersebut terdapat pelantikan seperti pengangkatan pertama JF atau jabatan struktural. Upload juga dokumen pelantikan jabatan meliputi surat pernyataan pelantikan, berita acara pengambilan sumpah dan fakta integritas, lalu klik ya pada kolom sumpah jabatan. Jika jabatan tidak ada pelantikan, untuk kolom ini bisa dilewati dan pilih tidak pada sumpah jabatan. Lalu klik simpan. Pengajuan update jabatan berhasil. Untuk peremajaan SK dasar pemberhentian, pilih menu yang sama seperti menambahkan jabatan. Begitupun dengan SK dasar pengangkatan kembali. Pilih menu pangkat. Apabila pangkat Anda belum terupdate, klik tambah untuk ajukan penambahan data pangkat. Isi semua kolom yang tertera pada riwayat kepangkatan. Mulai dari SK kenaikan pangkat dan tanggal, pejabat yang menetapkan, upload dokumen SK kenaikan pangkat, golongan ruang, TMT pangkat dan masa kerja yang disebutkan di dalam SK tersebut. Cek kembali dan pastikan data yang diisi sudah benar dan sesuai. Selanjutnya klik simpan. Pilih menu SKP kemudian klik tambah. Isikan data sesuai dengan dokumen SKP yang sudah ditandatangani oleh pejabat penilai kinerja. Mulai dari tanggal SKP, periode awal sampai dengan akhir, jabatan, upload dokumen SKP sasaran dan penilaian evaluasi. Jika semua sudah terisi, cek kembali data tersebut dan pastikan data yang telah diinput sudah sesuai. Lalu klik simpan. Pengajuan SKP berhasil. Klik kembali. Pilih menu nilai PAK. Cek kembali apakah nilai PAK dari kenaikan pangkat terakhir sampai dengan periode terakhir sudah terinput. Jika PAK belum terinput atau belum lengkap, klik tambah. Isi kolom tersebut sesuai dengan dokumen PAK yang sudah ditandatangani oleh pejabat penilai kinerja. Mulai dari nomor SK dan tanggal, upload dokumen PAK, bulan mulai penilaian dan bulan selesai penilaian. PAK yang dibuat adalah PAK per tahun, bukan gabungan dari beberapa tahun. Misalnya, penilaian angka kredit dari bulan Januari sampai dengan Desember 2024. Sedangkan untuk periode terakhir dimulai Januari sampai dengan bulan terakhir penilaian PAK di tahun yang sama, misalnya Januari sampai Juni 2024. Selanjutnya isikan angka kredit utama baru, kredit penunjang baru apabila disertai dengan angka kredit pendidikan, dan total angka kredit yang sudah diakumulasi dengan angka kredit tahun sebelumnya. Kemudian klik simpan. Ulangi langkah yang sama apabila data PAK di Simpek belum lengkap. Jika sudah selesai peremajaan data di Simpek, konfirmasi ke Umpek untuk diverifikasi oleh SKPD. Selanjutnya, OPD membuat surat pengantar usulan promosi dan dikirimkan ke BKPSDM melalui Sri Kandi.